Itu sebabnya kita manusia ini belum ada, saudaraku, yang kita korbankan dibanding dengan bagaimana Yesus Kristus dalam kesetaraannya dengan Allah sedikit pun tidak dipertahankan. Itu sebabnya kalau manusia udah salah juga dipertahankan. Bagaimana tidak ribut, saudaraku, bagaimana tidak ramai. Dan tidak akan ada untuk penuaian yang baik dari Tuhan. Yang ada justru adalah penghukuman. Di situ, saudaraku, makanya taburan yang paling besar itu adalah Yesus tidak mempertahankan untuk dia turun ke bumi sampai mati bagaikan benih. Itulah diajarkan kepada kita, saudaraku. Dan kita harus sampai mengerti ini. Banyak kekristenan asal-asalan, tapi kalau kita harus mengerti, saudaraku. Kalau Yesus menabur dalam begitu besarnya, kalaupun kita tidak akan sama besarnya dengan itu, tapi sudah punya pengertian dulu, dan kita bergumul masing-masing sesuai dengan pergumulan kita, harus mengarah kepada Yesus Kristus yang tidak mempertahankan dan sampai jatuh dan mati, baru dia akan berbuah. Dan dia bukan berbuah 100, tapi seluruh yang selamat mulai dari Yesus datang ke dunia ini. Banyak sekali, saudaraku. Tidak. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan ini. Salam bagi kita semua, bagi saudara juga yang mengikuti lewat sambungan internet dimanapun saat ini berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita masih ada di awal tahun 2022, di bulan yang pertama, Januari. Kita penting sekali menggunakan waktu ini untuk kita lebih mendapatkan anugerah dan berkat dari Tuhan. Apa yang kita akan terima itu adalah juga dari tindakan kita masing-masing. Itu sebabnya kita akan membaca dalam Galatia pasal yang ke-6. Kita akan baca 2 ayat. Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 dengan 8. Tahu baik sekali kalau kita baca bersama-sama. Tahu saya baca duluan 2 ayat ini, habis itu kita bersama-sama. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Semua sidang jemaat baca 2 ayat ini. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Puji Tuhan, kita sudah baca firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kita bersyukur semua kita masih diberi kesempatan. Kita sudah membaca jangan sesat,
Artinya jangan salah pemikiran, harus tepat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi tahun ini harus tahun menabur bagi kita, saudaraku, supaya kita bisa menuai. Dan sudah barang tentu biar taburan kita melihat dari firman Tuhan, supaya Tuhan menjamin. Karena di dunia ini banyak orang menabur, tapi tidak ada penjaminnya harus berhasil. Itu sebabnya orang menabur dalam berusaha, ada kadang banyak yang rugi sampai malah habis dari kekayaannya, bisa. Tetapi saudara-saudaraku, menabur di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dan Dia akan memberkati kita, asal kita semuanya mau setia dan firman yang sudah menjadi manusia itu harus itu menerangi semua hidup kita. Harus itu menerangi pikiran kita. Harus itu menerangi langkah kita. Ini saudara-saudaraku. Jadi apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kita akan melihat dulu taburan yang paling besar. Saudara-saudaraku, dengan satu hal yang sangat luar biasa. Kalau diperhatikan dengan sungguh-sungguh, tapi kalau tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dia tidak melihat bagaimana yang luar biasa. Dalam Yohanes pasal yang ke-12, kita sudah pernah juga dengar, tapi mari kita akan perhatikan. Ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi ini adalah keterangan daripada taburan, menabur. Ini keterangannya. Jadi kalau biji itu, dan di sini disebut gandum, itu jatuh ke dalam tanah dan mati. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, inilah kehidupan Yesus untuk taburan. Makanya dia taburan yang paling besar itu di dalam prosesnya. Kalau kita memperhatikan dalam Filipi pasal yang kedua, saya akan ajak kita memperhatikan itu. Filipi pasal yang kedua itu mulai ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi ini permulaan untuk masuk dalam taburan yang paling besar itu. Itu sebabnya saya lihat dari firman Tuhan, taburan yang paling besar. Kalau kita menabur benih di bumi ini, memang di sini sudah ada benihnya, tinggal ambil, tabur. Tapi kalau benih yang kita akan lihat ini, dia masih ada bersama dengan Bapa di surga. Sebagai apa dia di sana? Dia setara dengan Allah. Sehingga yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi untuk menjadi taburan itu tidak mempertahankan. Dan apa yang disebut tidak dipertahankan itu bukan perkara kecil. Kalau umpamanya hanya uang ya 1 juta aja, ya sudahlah, biarinlah hilang, kita begitu. Tapi kalau Yesus bukan itu, kesetaraannya dengan Allah. Jadi kekudusannya, kuasanya, kebesarannya, ya, bagaimana dalam posisinya di situ, dalam suasana tahtanya, ini tidak dipertahankan untuk jatuh sampai mati. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya kita manusia ini belum ada, saudaraku, yang kita korbankan dibanding dengan bagaimana Yesus Kristus dalam kesetaraannya dengan Allah sedikit pun tidak dipertahankan. Itu sebabnya kalau manusia udah salah juga dipertahankan. Bagaimana tidak ribut, saudaraku, bagaimana tidak rame. Dan tidak akan ada untuk penuaian yang baik dari Tuhan. Yang ada justru adalah penghukuman. Di situ, saudaraku, makanya taburan yang paling besar itu adalah Yesus tidak mempertahankan untuk dia turun ke bumi sampai mati bagaikan benih. Itulah diajarkan kepada kita, saudaraku. Dan kita harus sampai mengerti ini. Banyak kekristenan asal-asalan, tapi kalau kita harus mengerti, saudaraku. Kalau Yesus menabur dalam begitu besarnya, kalaupun kita tidak akan sama besarnya dengan itu, tapi sudah punya pengertian dulu, dan kita bergumul masing-masing sesuai dengan pergumulan kita, harus mengarah kepada Yesus Kristus yang tidak mempertahankan dan sampai jatuh dan mati, baru dia akan berbuah. Dan dia bukan berbuah 100, tapi seluruh yang selamat mulai dari Yesus datang ke dunia ini. Banyak sekali, saudaraku, tidak bisa dihitung. Semua yang ada ya di dalam Yesus disebut adalah anak-anak Abraham, dan kita juga boleh melihat itu di dalam kitab Galatia ini, saudara. Jadi penulisnya sama, pemikirnya sama, masih di situ, saudara-saudaraku. Ya, Galatia pasal 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham
dan berhak menerima janji Allah. Jadi semua saudara-saudaraku, mulai dari janji yang ada pada Abraham, bangsa Israel, dan khusus di dalam Yesus, itu bagi kita. Makanya kalau kita boleh mengerti dan kita melaksanakan, kita ada di dalamnya, maka bagi kita adalah berkat yang sangat luar biasa. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi ada kaitannya semua di dalam kitab Galatia ini. Tapi banyak orang tidak akan bisa memperhatikan ini, apalagi mengarahkan kehidupannya ke sana sebelum orang itu mau meninggalkan kehidupan yang lama. Itu sebabnya harus ada menyesali kehidupan yang lama dan menerima hidup baru di dalam Yesus, sehingga kita boleh berkata, Galatia 2 ayat 20 itu, adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ini baru bisa menabur dengan baik. Dan nanti kita akan menerima saudara-saudaraku, ya. Dan kalau kita nanti ada mencapai hasil yang banyak saudara-saudaraku, maka berkat kita adalah berkat yang luar biasa. Kalau dalam Matius pasal 25 itu, kita menabur dan tidak lelah. Nanti sampai kita tidak bisa mengingat-ingat lagi. Tapi Tuhan ingatkan. Tuhan yang ingatkan. Ini berkatmu banyak. Ini berkatmu ada. Ini berkatmu ada. Sampai kita nanti bisa berkata begini, kapan ini Tuhan? Nah begitu saudaraku. Jadi menabur dengan begitu banyak. Dan nanti kita akan mendapat hasil yang luar biasa. Sampai kita terkagum-kagum. Kapan ini saya tabur? Kapan ini saya tabur? Begitu saudara-saudaraku. Itu di dalam Matius pasal 25. Begitu pandangannya saudara-saudaraku yang kekasih. Sampai mereka tidak ingat lagi kapan ditabur, kapan tertuainya. Ada, kita akan baca dulu Matius pasal yang ke-25 ini. Saya akan bacakan bagi kita ayat yang ke-34 mulai. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Jadi mereka pokoknya menabur. Mereka sepertinya tidak tahu bagaimana nanti hasil itu diberikan. Sudah banyak hasil. Jadi maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan,
aku telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudaraku, siapa yang disebut yang paling hina adalah murid-muridnya, karena sudah meninggalkan semua, benar-benar total ditinggalkan. Mereka bukan lagi orang yang mendapat hasil, yang bertani dari bertani, yang berusaha dari berusaha, yang pegawai tidak lagi seperti Lewi, yang penangkap ikan seperti Petrus dan yang lain-lain. Tidak ada lagi, saudara-saudaraku. Jadi mereka hanya mengikut Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku, tahun 2022 mari kita mulai banyak menabur. Ya. Kerinduan kita yang terutama supaya terjadi pelepasan banyak jiwa-jiwa. Sering sekali saudaraku tidak terlalu mengarah ke sana. Itu sebabnya mari kita harus bersaksi, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadi kalau kita panen jiwa-jiwa, ya nanti saudara-saudaraku, itu akan menjadikan kita ya memiliki posisi dalam kerajaan 1000 tahun. Di situ saudara-saudaraku. Jadi kita nanti di sana tidak asal begitu saja, tapi adalah yang memiliki posisi yang baik. Siapakah mereka? Itu yang menabur banyak. Itu sebabnya sekarang ini menabur, saudara-saudaraku. Saya tempoh hari sering kita kalau naik taksi dari mana ke mana, saya atur itu nanti sampai di sini dikunci. Jadi memperkenalkan Yesus. Ini saudaraku, maka kita mulai nanti pas udah mau sampai kita bikin penutupnya. Nah, ini termasuk. Dan kalaupun sudah mulai kita mendoakan keselamatan orang lain, itu juga taburan kita, saudaraku. Belum merupakan taburan diri sepenuh, tapi baru berbuat. Ya, ada kesaksian, ada langsung membawa, ada langsung mengajak orang. Ya ini saudara-saudaraku. Dan kalau itu adalah ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi kapan Yesus di penjara? Ada masih di dalam ikatan dosa. Banyak orang masih dalam ikatan dunia, masih banyak ikatan dosa. Haleluya saudaraku. Nah, bagaimana kita bisa mengunjungi ini? Yang satu lewat doa kita. Yang kedua adalah lewat kesaksian kita, mengajak langsung. Ini harus sampai tertanam di dalam kehidupan kita, supaya kita akan nanti menabur ini. Jadi Tuhan nanti tunjukkan, ini berkatmu. Nah, kapan Tuhan itu saya tabur? Nah, Tuhan kasih tahu. Waktu jiwa-jiwa itu masih terhilang, kamu doakan. Nah, itu artinya ini. Waktu jiwa-jiwa itu masih terhilang, kamu ajak. Ini, saudara-saudaraku. Jadi mulai kita bukan hanya memperhatikan diri lagi. Menabur itu bukan hanya memperhatikan diri. Karena menabur di dunia dengan menabur dalam kerajaan surga itu berbeda. Saudara-saudaraku. Itu sebabnya
Mari saudara-saudaraku, kita mulai memikirkan kemajuan dalam pekerjaan Tuhan apa saja pun. Ini saudara-saudaraku, semua kita ini harus ada tempat menabur. Kalau Ishak menabur di mana? Di tanah orang yang dikutuk. Karena Filistin itu adalah keturunan dari Ham, bapaknya si Kanaan, yang dikutuk oleh si Nuh. Terkutuklah kamu jadi hamba. Jadi hamba terus, saudaraku. Jadi kita ini kalau menabur, ya kita ini adalah yang diberkati Tuhan. Tuhan berkata, masuklah dalam kerajaan yang disediakan. Jadi saudara-saudaraku, kita ini harus juga ada tempat sasaran kita, ya, di mana nanti ada taburan dan di mana ada bertumbuh. Kita mau membaca dulu di dalam Mazmur pasal yang ke-92. Ayat 13 mulai. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi menabur itu adalah yang sangat baik di bait Tuhan. Kalaupun Ishak itu menabur di tempatnya si Ham, tapi bukan itu lagi yang dia lihat, tapi pandangan Tuhan yang menolong dia. Karena Ishak sendiri sudah siap dipersembahkan sepenuh hidupnya, seperti mengambil arah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang meninggalkan tatanya rela mati. Dan memang Ishak bukan meninggalkan tatanya, tapi dia juga rela disembelih. Itu sebabnya saudaraku, penyerahan yang benar-benar sangat indah. Kalau Ishak itu kehidupan remaja masih kuat. Ini kalau dia tidak mau pasrah, saudaraku, si Abraham gak bisa mengikat dia, apalagi untuk naikkan di mezbah itu dan untuk menyembelih. Nah, tapi disitulah penyerahan dari Ishak. Itu sudah mengarah kepada penyerahan Yesus Kristus. Itu sebabnya biarpun di mana dia menabur tetap berhasil, karena semua sudah ada berhubungan dengan Tuhan. Jadi bagi kita, saudaraku, menabur itu yang baik itu harus di bait Allah. Nah, ini saudara-saudaraku, banyak orang menabur semau sendiri, saudara-saudaraku. Tadi kita dari awal semua harus kepada firman yang sudah menjadi manusia. Haleluya. Itu tadi nyanyian kita dari awal. Harus sudah dipimpin seperti sesuai firman yang menjadi manusia itu. Jadi saudara-saudaraku, taburan kita harus di bait Allah. Apakah yang dimaksud dengan taburan di luar
bait Allah. Saudara-saudaraku, orang yang mengalami kita memberi, itu harus terarah dia ke bait Allah. Nah, itu sebabnya kalau umpamanya begini, waduh kasihan ya, nggak ada kakinya, kasih 500.000. Tapi dia tidak berkata, aku orang Kristen, aku mengasihi engkau karena Yesus mengasihi aku. Nggak ngomong gitu, hanya kasih duit. Itu nggak ada artinya, saudara-saudaraku. Malah apa? Nanti, dapat duit cuma duduk-duduk tadi dikasih 500. Mari kita beli narkoba. Malah uang kita dibawa ke neraka. Jangan, saudaraku. Tapi kalau kita sudah bilang, ini uang dari Tuhan Yesus yang mengasihi, kamu bertobat ya. Nah, kalau dia bawa beli narkoba, itu urusan dia. Kita sudah bilang begitu. Jangan kita bilang begini, nih beli rokok. Malah kita ngajari dia beli rokok. Kalau beli minum ya nggak apa-apa. Kalau beli nasi nggak apa-apa. Tapi jangan suruh dia beli rokok, ngasih duit untuk beli rokok. Ngapain? Itu di luar bait Allah, di luar kebenaran. Amin, saudaraku. Bisa ngerti ya? Kiranya Tuhan tolong kita. Amin. Jadi jangan kasih duit nih beli rokok. Jangan. Mau tukang, mau siapa, mau apa. Nih beli minum. Mau dibeli rokok kayak urusan dia. Tapi bukan kita yang suruh. Haleluya. Iya. Jadi harus di bait Allah, saudaraku. Nah, di bait Allah adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan itu semua ada, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ini baru semua langkah kita sesuai dengan firman. Firman itu adalah pelita bagi kakiku. Nah, jadi jangan, saudara-saudaraku, ya. Jadi kita lihat orang benar bertunas seperti pohon korma akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Jadi harus selalu mengarah kepada kehendak Tuhan. Harus dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Harus untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai keluar dari situ. Jadi bertunas di pelataran Allah kita. Kalau seperti pohon korma, itu kerinduan yang sangat mendalam. Akarnya nggak bakal berhenti sampai menemukan sumber hidup. Ini kerinduan yang sangat dalam. Jadi kalau kita sudah sampai kepada penaburan, saudara-saudaraku, orang pun harus sampai terbawa sampai kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Harus, saudara-saudaraku, kita berdoa, kita bersaksi, kita mengajak siapa saja dengan hikmat yang dari Tuhan. Kita minta bagaimana kita bisa dipakai Tuhan mengajak orang supaya sewaktu aku masih dalam penjara, kamu melawat aku, kata Tuhan Yesus. Nah, apalagi kalau kita membawa jalan kebebasan bagi mereka, wah, itu hal yang luar biasa. Kiranya ini taburan kita. Jadi 2022 ini kita harus menabur sampai bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ini, saudara-saudaraku, banyak yang kita tabur di situ, ya. Semuanya menjadi satu yang berguna. Dan seperti pohon aras di Libanon menunjukkan satu
yang berani, menjulang tinggi, dan kayunya ini adalah kayu yang baik untuk perkakas bait Allah. Dan saya pernah mendengar dalam pelajaran Alkitab, kayu aras ini juga itu baunya juga adalah harum, saudara-saudaraku. Ini jadi harus itu arah dari taburan kita. Orang benar bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Jadi kalau ini bukan lagi di tanah ham, tapi harus di bait Tuhan. Karena semua harus masuk di dalam, semakin indah, semakin indah, semakin indah, sampai tidak ada cacat celah. Itu yang disebut sempurna. Haleluya, saudaraku. Mulai dibebaskan sampai disempurnakan. Ini, saudara-saudaraku, ya. Dan Tuhan akan tolong kita. Kalau sudah terbiasa, ini, saudaraku, jadi berkat yang luar biasa. Ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ada kesaksian, saudaraku, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi menyaksikan kemurahan Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Ini harus dibiasakan dari awal. Ini kesaksian saya. Saya tahun 65 sudah ada SIM saya. SIM mobil, SIM A. Dulu ada anaknya nambur saya marga Sinaga, tapi bukan karena dia anaknya nambur saya, enggak. Saya memang ambil SIM dengan baik-baik. Ini tahun 65 sudah. Nah sekarang masalah mobil itu masih normal aja saya setir. Padahal mata saya ini sebenarnya bukan normal lagi. Tapi karena sudah biasa, karena sudah badan ini udah mau apa itu udah dia langsung gerak-gerak. Nah, itu namanya sudah terbiasa. Sampai tua tetap terbiasa. Haleluya. Ini, saudaraku. Makanya orang kalau bahasa Batak pasomal-somal madirim, siapa yang bisa nerusin? Tuhadau laton, pasomal-somal. Karena kalau sudah terbiasa, itu sudah langsung itu nanti. Tapi kalau ada orang udah biasa jelek, tanpa disadari kemana-mana juga bisa sembarangan, dan semuanya jelek. Iya. Jadi kalau kita sudah terbiasa baik, saudaraku, gak usah pun terlalu dipaksakan, itu sudah otomatis baik. Haleluya. Nah ini umur saya, kalau sekarang saya nyetir mobil belum tentu bisa lagi. Darahnya sudah ini, caranya sudah ini, nggak mungkin lagi. Udah takut-takutan, apalagi mata kurang terang. Begini. Tapi kalau sekarang masih terbiasa. Ini, saudaraku, banyak kadang orang umur berapa? 76 masih bisa nyetir mobil? Bisa. Oh ya, heran, saudaraku. Nah itu, jadi seperti pohon korma, mulai dia tertanam terus, dia nggak mau berhenti dia itu. Nah, jadi kita di dalam Tuhan setia terus, dalam melayani setia terus, dalam bersaksi setia terus. Itu nanti mereka yang ditanam di bait Tuhan, bertunas di pelataran Allah kita,
pada masa tua pun mereka masih berbuah. Haleluya. Kalau pada masa muda aja nggak berbuah, apalagi masa tua, ya nggak bisa dong. Tapi kalau sudah biasa berbuah terus, ya sampai masa tua juga masih bisa berbuah. Haleluya. Jambu kita ada di rumah, kata orang nggak mau berhenti berbuah. Ini seperti firman Tuhan, kata, memang begitu saudaraku, nggak mau berhenti. Ini berbuah, udah ada ini, berbuah ini, terus itu. Jadi kapan aja ada aja buahnya. Itu lucu, tapi bukan lucu apa, itu adalah juga termasuk khotbah firman Tuhan. Haleluya. Jadi ini pada masa tua pun mereka masih berbuah. Jadi terus biasakan hidup kita dalam hal yang kebenaran firman Tuhan. Kalau udah terbiasa beribadah terus, nanti nggak beribadah nggak enak lagi, saudaraku. Iya. Kalau kita biasa kepada hal-hal yang indah, yang baik, pas nanti ada yang tidak baik, nggak suka lagi, saudaraku. Tapi kalau orang terbiasa di tempat yang tidak baik, dibawa kepada yang baik, kaget juga dia. Itu sebabnya mulai dari tertanam itu seperti korma itu terus, seperti aras di Libanon bertumbuh terus. Itu menunjukkan kebaikan-kebaikan yang berguna bertumbuh terus, dan yang harum bertumbuh terus. Ini saudara-saudaraku, makanya di sini bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Itu mulai dari awal terus dan bersambung. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Semua kita ini terbiasalah di dalam kebenaran Tuhan. Ini saudaraku, sampai kalau kita nanti mau dipanggil Tuhan, kita berkata haleluya. Tapi kalau orang jahat itu, saudaraku, ingat kejahatannya, baru dia mati, saudaraku. Gitu, saudara-saudaraku. Apa perbuatannya yang jahat, dia mau lakukan dulu. Nah, itu sebabnya setia terus. Jangan awalnya dari roh, diakhiri dengan daging. Ini di kitab Galatia ini loh ini. Saya makanya baca kitab Galatia ini heran, saudara-saudaraku. Galatia pasal 3. Nah, jadi kalau korma terus, kalau apa tadi kayunya satu lagi aras terus. Jadi kalau di sini Galatia 3 ayat 3 mulai, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semuanya yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi saudara-saudaraku, sudah dimulai perkara yang baik, masih ada yang bisa membelok. Tapi kalau kita kiranya sampai akhir, Tuhan tolong kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, mengapa orang bisa sampai berubah dari hal yang sangat bagus itu, dari bait Allah, dari di dalam roh, sampai berubah? Nah, itu sebabnya kita ini sekecil apapun kekurangan harus minta ampun kepada Tuhan. Sekecil apapun kekurangan harus minta ampun kepada Tuhan. Sekecil apapun harus berjuang sampai tidak bercacat celah. Kita mau membaca dalam perjanjian lama, kitab Habakuk. Ini ada Habakuk ini.
Ayat yang ke-14. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukaknya, dan dikumpulkan dengan payamnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. 16. Mari kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukaknya, dan dibakarnya korban untuk payang-payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu kependapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Terakhir, sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Nah, saudara-saudaraku, ini penjala-penjala ikan juga itu termasuk membawa jiwa kepada Tuhan. Itu arahannya. Sering sekali kalau sudah berhasil, ini saudaraku, saya juga pernah ada lihat pendeta dari awalnya sungguh-sungguh, berdua sungguh-sungguh, tapi kalau sudah berhasil, mulai kepada hal-hal yang duniawi, ingin menggandakan hasil yang ada ini, katanya supaya bisa meningkatkan pekerjaan Tuhan. Ini katanya saudaraku. Tapi nanti sampai khotbah, itu usahanya itu yang dikhotbahkan terus. Ini sampai berdoa itu juga. Apa yang terjadi di situ? Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukaknya, dan dibakarnya korban untuk payangnya. Jadi artinya bukan Tuhan yang memberkati lagi. Nah, payang-payangnya itu adalah alat-alatnya itu. Nah, ini alat-alatnya itu. Jadi dia pikir dia berhasil karena itu. Beralihlah. Padahal berkat Tuhanlah yang membuat kaya. Jadi harus tetap Tuhan, saudaraku. Ini sudah kepada pekerjaannya, alatnya, bagaimana dia bekerja, mungkin kepintarannya, mungkin usahanya. Itu semuanya jalan. Tapi yang memberkati adalah Tuhan, dan hormat hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini jangan malah payang-payangnya dan pukaknya, dibakarnya korban untuk payang-payangnya. Oleh sebab karena alat itu pendapatannya mewah. Ini saudara-saudaraku. Jadi jalannya kekayaannya itu yang, padahal Tuhan yang buka jalan itu semuanya. Haleluya. Nah ini, apapun pekerjaan kita saudaraku, Tuhan yang buka, kita bisa dapat pekerjaan itu. Nah, jadi kalau dipersembahkan korban payang-payangnya, contohnya itu apa? Nanti orang jadi pekerjaannya itu didewakan. Bukan Tuhan lagi yang mengatur itu semua bagi dia. Itu yang mengatur dia ke Tuhan. Nanti kata pekerjaannya, jangan kamu ke gereja. Ya jangan. Lah itu namanya sudah menjadi dipersembahkannya korban untuk pukaknya, dan dibakarnya korban untuk payang-payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Apapun yang terjadi kita harus akui, semua hanya dari Tuhan. Amin. Dan kalau Tuhan tidak membiarkan kita miliki Amsal berapa? Harta itu bersayap. Kalau Tuhan tidak 23.
Ya, 23 ya. 23 ayat yang keempat. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia lenyap, lalu bersayap, bukan lenyap, bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Hilang semua. Bisa berkat itu hilang dalam sekejap, kalau bukan Tuhan menetapkan untuk kita nikmati. Haleluya. Itu sebabnya jangan lari, saudaraku. Tetap terarah di dalam Tuhan. Tetap terarah di bait Tuhan. Tetap terarah hanya hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita dipakai Tuhan, harus tetap berlaku. Lukas 17 ayat 10. Kita harus semakin rendah hati kepada Tuhan. Kita harus semakin tulus. Kita harus semakin setia kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan memberkati kita. 2022 tahun berkat. Dan mari kita semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan.